Halo teman-teman, selamat datang kembali di video pembelajaran bahasa Inggris bersama saya hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan baik dan siap belajar kali ini. Hari ini kita akan belajar tentang present continuous tense. Sebelumnya, yuk kita lihat apa aja sih learning objective kita. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, kita mengetahui kapan menggunakan present continuous tense. Yang kedua, membuat kalimat menggunakan to be plus verb ing. Yang ketiga, membentuk kalimat positif, negatif, dan pertanyaan dengan benar. Yang keempat, menggunakan ejaan yang tepat ketika menambahkan akhiran ing pada kata kerja. Sekarang, mari kita lanjut ke penjelasannya. Oke, penjelasan yang pertama yaitu what is the present continuous? Present continuous digunakan untuk menyatakan kegiatan yang sedang berlangsung saat ini atau sedang terjadi di sekitar waktu sekarang. Contohnya seperti ini. Julie usually wears jeans, but today she's wearing a dress. Artinya, biasanya Julie memakai celana jeans, tapi hari ini dia sedang memakai gaun. Jadi di sini kita bisa lihat ya perbedaan antara kebiasaan dan kegiatan yang sedang terjadi sekarang, yaitu but today she's wearing a dress. Oke, yang berikutnya ya, how to use positive form. Jadi bagaimana cara membuat kalimat positif untuk present continuous ini. Oke, yuk kita lihat untuk rumus-rumusnya. Jadi rumusnya di sini adalah subject plus to be plus verb ing. Perhatikan contohnya. Di sini ada I plus am plus eating. I am eating. He, she, it plus is plus eating. Dan juga yang selanjutnya kayak gitu ya untuk you, we, they-nya. Jadi ini for all subjects, the verbs takes verb ing. Oke, karena apa? Karena ini adalah present continuous. Nah, apa aja sih yang perlu kita consider di sini? Jadi kita perlu ingat ya, gunakan am untuk I, is untuk he, she, it, dan are untuk you, we, they. Oke? Yang selanjutnya, materi kita hari ini adalah ya, spelling rules for ing. Jadi teman-teman, ada banyak aturan-aturan untuk present continuous ini. Jadi kita akan membahas kelima rules ini ya. Oke, yang pertama, untuk kata kerja biasa, cukup tambahkan ing saja. Contohnya di sini ada play. Nah, kita tambahkan saja verb ing-nya menjadi playing. Nah, yang berikutnya, jika berakhiran huruf E, maka hapus E-nya lalu tambahkan ing. Contohnya di sini make, ini berakhiran E, maka kita hapus dan tambahkan ing menjadi making. Yang ketiga, jika berakhiran IE, kita ubah menjadi Y atau Y, lalu tambahkan ing-nya. Contoh di sini lie, ini kan berakhiran IE ya. Nah, kita ubah menjadi Y dan lie menjadi like. Nah, untuk yang keempat ini, kalau kata kerjanya berakhiran huruf C, tambahkan huruf K dulu, baru tambahkan ing. Contohnya picnic, di sini C, tambahkan huruf K dulu, baru verb ing-nya, jadi picnic. Oke, untuk yang kelima, jika ada satu vokal dan satu konsonan di akhir, serta tekanan ada di suku kata terakhir, maka gandakan huruf terakhirnya. Contohnya, sit. Di sini kan ada huruf vowel atau vokal ya, dan ada konsonan di sini T. Maka kita gandakan huruf terakhirnya menjadi double T. Jadi sitting. Begitu juga dengan run dan plan. Nah, mungkin teman-teman masih bingung apa sih vowel itu atau huruf vokal itu? Huruf vokal itu adalah
A, I, U, E, O. Dan konsonan itu selain huruf vokal tadi. Oke? Jadi kita perlu consider bagian-bagian yang kelima ini. Nah, yang berikutnya kita akan lanjut ke negative sentences. Sekarang kita akan pelajari cara membuat kalimat negatif. Rumusnya tetap sama, hanya tambahkan not setelah to be-nya. Contohnya, I am not eating. He isn't eating. Nah, jadi jika ingin mengatakan saya sedang tidak makan, cukup tambahkan not setelah kata kerja bantu to be. Oke, ingat, kita perlu consider apa sih pasangan to be-nya untuk subjeknya. Oke? Nah, baru for all subjects, the verb takes verb ing. Oke? Oke, materi selanjutnya yaitu questions in present continuous. Nah, sekarang bagaimana cara membuat kalimat tanya atau pertanyaan? Di sini mudah. Kita tinggal pindahkan posisi am, is, atau are ke depan subjeknya. Jadi strukturnya seperti ini. Ada to be plus subject, verb ing plus rest of sentence atau kalimat setelahnya. Oke, kalimat pelengkapnya. Contohnya di sini. Is he playing tennis? Are they going to the park? Nah, kita juga bisa menambahkan questions word di depannya seperti what are you doing now? Apa yang sedang kamu lakukan sekarang? Nah, begitu untuk membuat kalimat tanyanya. Oke, sekarang kita lanjut ke materi. Let's practice. Jadi teman-teman, kalau kita fokus ke teori, kita nggak bakal paham kan tentang present continuous ini. That's why sekarang waktunya kita latihan. Teman-teman akan mengerjakan 7 soal tentang present continuous tense ini. Silahkan pause dulu videonya dan tulis jawaban di buku catatan masing-masing. Jika sudah selesai, lanjutkan lagi videonya untuk melihat pembahasannya satu persatu. Oke? Yuk kerjakan! Oke, jadi sekarang kita ke bagian pembahasannya. Teman-teman, kita akan lihat bagaimana sih jawabannya yang sebenarnya, alasannya kenapa ini. Oke? Langsung saja untuk soal yang nomor 1. Nah, di sini ada soal tadi. Look, the cat ... sleep on the sofa. Apa sih jawabannya? Nah, kita bisa lihat subjeknya adalah the cat. Jadi kita pakai ya, benar, to be is. Karena termasuk it. Nah, kata kerjanya adalah sleep. Berarti kita tinggal tambahkan verb ing. So that's why the answer is the cat is sleeping on the sofa. Oke, kita lanjut soal nomor 2 ya. Tadi ada soalnya, I ... not listens to music right now. Nah, subjeknya di sini adalah I. Jadi kita pakai am. Bentuk negatifnya tinggal tambahkan not setelah benar, setelah to be am. Jadi jawaban yang benar adalah I am not listening to music right now. Oke, kita lanjut nomor 3. Soalnya tadi adalah ... study for the test now. Nah, karena ini kalimat tanya, posisi is diletakkan di depan, ya benar di depan subjek. Karena subjeknya adalah si, maka kita pakai is. Kata kerjanya apa? Kata kerjanya adalah study. Jadi kita tambahkan verb ing. So that's why the answer is he studying for the test now? Oke, kita lanjut soal berikutnya. Nomor 4. My father ... was the car at the moment. Nah, subjeknya adalah my father. Jadi tentunya kita pakai is. Kata kerjanya adalah was. Jadi kita tambahkan verb ing. So that's why the answer is my father is washing the car at the moment. Oke, kita lanjut soal nomor 5. Soal nomor 5 tadi yaitu we ...
not go to school today because it's Sunday. Nah, subjeknya adalah di sini we, maka kita gunakan are. Nah, bentuk negatifnya jadi aren't atau are not. Karena kata kerjanya adalah go, kita tambahkan verb ing-nya. So that's why the answer is we aren't going to school today because it's Sunday. Oke, teman-teman, kita lanjut soal nomor 6. Nah, soal nomor 6 yaitu what they do in the garden. Kata tanya di awal adalah what. Lalu diikuti dengan are, karena subjeknya adalah they. Nah, kata kerjanya adalah do. Maka kita tambahkan verb ing menjadi doing. So that's why the answer is what are they doing in the garden? Oke, kita sampai ke soal terakhir. Nah, tadi untuk soalnya itu he is play football. Jadi ada kalimat yang salah di sini. Nah, kalimat aslinya salah karena apa? Ya, karena belum diberi akhiran verb ing. Jadi, tadi kan verbnya ini adalah play ya. Jadi, kita tambahkan verb ing karena ini adalah present continue, sedang terjadi. So that's why the answer is he is playing football. Nah, luar biasa ya teman-teman. Kita sudah menyelesaikan pelajaran hari ini tentang present continuous tense. Sekarang kita sudah tahu nih bagaimana membuat kalimat positif, negatif, dan pertanyaan menggunakan to be plus verb ing. Kita juga sudah membuat latihan-latihan ya. Nah, sebagai latihan tambahan, coba tulis 5 kalimat tentang apa yang sedang terjadi hari ini. Contohnya, saya mau membuat I am studying English now. Saya sedang belajar bahasa Inggris sekarang. Atau contoh lainnya, my mom is cooking in the kitchen. Ibu saya sedang memasak di dapur. Nah, teman-teman, untuk kata kerjanya itu terserah teman-teman rujukannya mau kemana. Intinya, buat 5 kalimat tentang present continuous tense. Oke? Terima kasih sudah menonton dan sudah belajar bersama hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya.